Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Puspandari dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi tentang hasil praktik perkecambahan yang telah saya buat di kedua tempat. Di sini saya akan mengeluarkan 4 buah perkecambahan yang telah saya buat di kedua tempat, yaitu tempat yang gelap dan tempat yang terang, atau tempat yang terkena cahaya matahari secara langsung. Dua perkecambahan ini adalah perkecambahan yang telah saya taruh di tempat yang gelap, dan dua perkecambahan ini adalah perkecambahan yang telah saya taruh di tempat yang terang. Keduanya memiliki perbedaan. Perkecambahan yang pertama, dia memiliki batang yang lebih panjang dan juga memiliki daun yang berwarna kuning pucat, dan batangnya pun tidak kokoh. Sedangkan perkecambahan yang kedua, dia memiliki batang yang lebih pendek, namun batangnya lebih kokoh dan memiliki warna daun hijau segar. Mengapa keduanya memiliki perbedaan pada warna daun? Karena perkecambahan yang kedua, dia mendapatkan cahaya matahari, sehingga cahaya matahari dapat membantu proses fotosintesis yang menghasilkan daun berwarna hijau segar yang kaya akan klorofil. Sedangkan perkecambahan yang pertama, dia tidak mendapatkan cahaya matahari karena di tempat yang gelap. Maka dari itu, dia tidak dapat melakukan proses fotosintesis, sehingga daunnya berwarna kuning pucat. Keduanya juga memiliki perbedaan pada batang. Perkecambahan yang pertama, dia memiliki batang yang lebih panjang daripada perkecambahan yang kedua. Mengapa? Karena pada tumbuhan terdapat beberapa hormon, salah satunya adalah hormon auksin. Apakah hormon auksin itu? Hormon auksin adalah hormon yang merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, yang sifatnya dihambat oleh cahaya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, seperti perkecambahan yang kedua, dia berada di tempat yang terang, atau tempat yang terkena cahaya matahari, sehingga hormon auksin akan terhambat dan menghasilkan batang yang lebih pendek daripada perkecambahan yang di tempat yang gelap. Perkecambahan yang berada di tempat yang gelap, dia tidak terkena cahaya matahari, sehingga hormon auksin akan terus merangsang pemanjangan sel pada batang perkecambahan. Namun, peristiwa ini disebut dengan pertumbuhan tidak normal. Ngomong-ngomong, pertumbuhan secara tidak normal bisa disebut dengan etiolasi. Apakah etiolasi itu? Etiolasi adalah pertumbuhan secara tidak normal di mana tanaman tumbuh di tempat yang gelap tanpa adanya cahaya matahari. Jadi, perkecambahan yang pertama ini disebut dengan etiolasi ya. Lalu, mengapa perkecambahan ini ditanam di dua media? Media pertama tanah dan kedua kapas. Namun, bisa dilihat bahwa pertumbuhannya tidak sama ya. Lebih cepat pertumbuhan di tanah daripada di kapas. Jadi, seperti ini. Tumbuhan akan cepat tumbuh ketika unsur hara yang berupa air terpenuhi. Jadi, ketika perkecambahan dikecambahkan di kapas, dia akan cepat tumbuh. Namun, bila perkecambahan dikecambahkan di tanah yang kaya akan unsur hara, dia akan lebih cepat tumbuh daripada yang di kapas. Karena pada dasarnya kapas bukanlah media untuk menanam. Nah, selanjutnya perkecambahan yang telah saya buat ini adalah tipe perkecambahan epigel. Apa sih yang disebut dengan perkecambahan epigel? Perkecambahan epigel adalah munculnya kotiledon di atas permukaan tanah dan manjangnya hipokotil. Lalu, mana sih yang dinamakan dengan kotiledon itu? Kotiledon itu adalah bagian ini. Selanjutnya, mana sih yang disebut dengan hipokotil? Hipokotil adalah batang yang berada di bawah kotiledon. Jadi, hipokotil adalah bagian batang di bawah ini. Itu dia yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Bila ada salah kata maupun salah sikap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.